itu. Bisa ini ya, nggak sia-sia usaha kita melawan arus tadi. Bentang alam Pulau Lombok nan memesona merupakan anugerah alam yang selalu menarik untuk menjadi medan petualangan. Pesisir Pulau Lombok juga kaya akan potensi hasil laut. Salah satunya di daerah Sekotong, Lombok Barat yang lautnya masih benar-benar terjaga kebersihannya. Saat ini saya bersama Bang Erlan sedang menuju ke Ramba untuk melihat prosesi budidaya salah satu biota laut yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, udah nyampe kita di tempat tujuan saya, yaitu tempat budidaya kerang abalon. Ini kerang abalonnya yang udah siap panen ya, Pak? Secara bentuk, kerang pemakan alga ini sedikit berbeda dengan jenis kerang pada umumnya. Moluska satu ini hanya memiliki satu sisi cangkang dan hidup menempel, serta merambat di bebatuan karang. Pakai spatula. Kalau satu tempat sendiri ini isinya kira-kira ada berapa banyak, Bang? 250. 250 ekor kerang abalon. Belum banyak lokasi yang membudidayakan kerang abalon. Itulah salah satu sebab kenapa harga jualnya di pasaran sangat tinggi. Bisa mencapai ratusan ribu rupiah per kilogramnya. Nah, ini nih yang namanya kerang abalon atau yang sering disebut mata tujuh. Nih, mari kita hitung matanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mau berapapun lubangnya dia tetap panggilannya mata tujuh. Gastropoda genus Haliotis ini tersebar hampir di setiap benua, tak terkecuali di wilayah perairan Nusantara. Ini abalon Haliotis hasinina namanya. Ciri khas dari laut Lombok kayak gini. Oh, ini yang ciri khas dari Lombok. Iya. Nah, kalau di sini sendiri ada berapa jenis abalon, Pak? Ada 2 jenis di sini, ada Haliotis hasinina sama Haliotis sukamata. Yang sukamata ada nggak di Ada. sini? Yang jenis sukamata itu dari Asalnya Bali. dari Laut dari Bali. Yang ini khas Lombok. Iya. Yang sukamata dari Bali. Ya. Dari kedua jenis abalon yang ada di sini, jenis Haliotis hasinena memiliki cangkang yang halus, serta ukuran cangkangnya lebih kecil daripada dagingnya. Sementara jenis Haliotis sukamata memiliki ciri cangkang yang kasar dengan cangkang menutupi seluruh permukaan daging. Nah, kerang abalon ini dia dibudidayakan di dalam pipa shelter seperti ini dan digantung di keramba supaya dia aman dari predator. Predator utamanya dia adalah penyu. Lamanya proses pembesaran kerang abalon menjadi salah satu alasan kenapa nelayan masih enggan membudidayakannya secara massal. Ini untuk abalon yang udah siap panen, ukurannya kira-kira 6-8 cm. Usia berapa kira-kira, Pak? 1,5 tahun. 1,5 tahun, udah siap untuk dipanen dan dikonsumsi. Berarti hari ini kita panen yang Haliotis hasinina. Oke. Wah, udah nggak sabar pengen nyobain kerang abalon yang katanya kerangnya para sultan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum diolah,
terlebih dahulu saya harus membersihkan cangkang abalon dari lumut dan alga yang menempel. Pak Erlan, udah selesai nyucinya. Direbus ini ya. Langsung aja taruh sini. Sama seperti memasak kerang pada umumnya, proses perebusan menjadi cara efektif untuk melepaskan daging dari cangkangnya. Jadi saya sama Ibu Suri sedang membuat bumbu makanan khas Lombok ya, Bu Suri ya. Ini makanan khas Lombok, cuman bahan utamanya kita ganti sama abalon yang kita udah panen tadi. Namanya apa, Bu? Masakannya nanti? Abalon pelecing. Abalon pelecing, mantap. Khas banget sama Lombok. Ya. Kita tunggu dulu abalonnya mateng, terus kita goreng, terus kita tambahin bumbu pelecing di atasnya nanti. Untuk menambah serat, sengaja kami tambahkan kacang panjang. Ini sudah mau matang nih, Janet. Oh, siap, siap. Bu, ini udah selesai Iya, ya. iya. Udah lembut bumbunya. Iya. Disaring ya. Udah selesai nyaringnya, sekarang mau kita cuci lagi, kemudian dilepasin abalon dari kerangnya. Nah, ini nih enaknya masak kerang ya. Kalau dia udah kena air panas, dia gampang keluar dari cangkangnya. Daging kerang yang sudah direbus selanjutnya harus dibersihkan dari kotoran, supaya lebih aman saat menyantapnya nanti. Mumpung nggak ada yang lihat, mau langsung nyobain. Lembut ternyata. Kenyal banget dia. Asinnya dapet, dicucinya pakai air laut soalnya. Enak. Kerang yang sudah bersih siap masuk ke wajan pengolahan. Udah mulai keluar aromanya. Udah boleh dituang belum ini, Bu? Iya. Langsung aja ya. Tidak perlu menunggu lama, karena daging kerang sudah matang ketika direbus tadi. Cukup menunggu bumbu tercampur merata dan terserap dalam daging kerang. Wah, udah masak ini ya? Udah matang. Coba. Oh, ini mau coba ini. Silakan Pak, dicoba. Enak. Enak, Zen. Nggak bisa berkata-kata aku, Pak. Enak banget. Boleh langsung dimakan ini? Boleh. Sebelum dia dingin? Sila dicoba. Sila dicoba. Ya, sila Oke, dicoba. selamat makan. Mantap bener. Makan di pinggir pantai. Plecing abalon hangat benar-benar menggugah selera makan saya kali ini. Bumbu khas plecing semakin menambah kaya cita rasa. Kerang abalon ini banyak banget dia manfaatnya buat tubuh kita. Tapi manfaat utamanya buat perut kita biar kenyang nggak? Bener Ya, nggak? benar. Benar. Makan lagi. Makan lagi.
rasa pedesnya. Bukan masakan Lombok kalau nggak pedes. Bener nggak, Bu? Iya. Makanannya yang enak, lautnya yang bersih. Emang nggak salah saya milih bertualang di Lombok. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Oke, Om. Wow. Oh, besar ini ya. Dari Tanah Sasak, petualangan saya pindah ke bumi Sriwijaya. Sumatera Selatan dikenal sebagai provinsi dengan keberagaman sumber daya alamnya. Bentang alam pegunungan bagian dari Bukit Barisan Selatan menjadi salah satu magnet wisatawan untuk menjelajahi keindahan bumi Sriwijaya ini. Buat obstacle yang ini saya nggak bisa, saya serahkan aja sama ahlinya. Kita nanti rencana mau off-road sambil ngecamp di kaki Gunung Dempo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya berlanjut. Pagar Alam merupakan salah satu kota yang terletak di dataran tinggi di Sumatera Selatan. Kota Besemah ini memiliki ikon alami, yaitu megahnya Gunung Dempo. Perkebunan teh ini kebunnya rapi banget, keren banget kalau dilihat dari atas ya, Om. Berwisata sambil off-road, untuk Om sambil menikmati hobi lah ya. Selain pemandangan yang indah, perkebunan teh seluas lebih dari 1.500 hektar ini mempunyai trek off-road yang memanjakan mata. Trek yang saya libas ini masuk kategori medium untuk jarak dan tingkat kesulitannya. Sebenarnya siapapun yang bisa menyetir bisa off-road, asal mau momentum dan momen-momen yang dia bisa membaca keadaan juga, baca trek juga ya. Tak hanya mobil yang mumpuni, off-road menjadi salah satu olahraga otomotif ekstrim yang membutuhkan nyali dan keahlian menaklukkan medan terjal. Obstacle di trek ini beragam. Selain terjal dan sempit, jalur off-road di perkebunan teh ini memiliki kontur tanah yang cukup gembur. Beban mobil yang cukup berat membuat ban sempat selip dan terperosok. Oke, Om. Medan off-road perkebunan teh di lereng Gunung Dempo yang terjal sudah menantang di depan mata. Kita dapat satu obstacle lagi. Mau nge-winch sekarang. Pohon terdekatnya jauh banget. Akhirnya kita udah ngelewatin banyak banget obstacle tadi. Sekarang jalannya udah enak. Kita tinggal menuju lokasi kita buat ngecamp, buat masak-masak. Pokoknya kita enak-enakan. 3 jam melewati trek off-road di perkebunan teh membuat kami cukup kehabisan tenaga. Setelah ini, saya akan mencari makanan untuk makan siang. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Setelah melibas jalur teh di lereng Gunung Dempo, petualangan saya berlanjut untuk mencari sumber makanan di aliran air sekitar jalur off-road. Nah, habis off-road, tenaga kita pasti terkuras. Sekarang kita mau nyari ikan buat ngisi tenaga lagi. Ayo, Am! Pagar Alam dikenal juga dengan julukan kota 1000 air terjun. Salah satunya adalah Curug Penumpahan di Desa Tebat Lereh, Kecamatan Dempo. Wow, dapat kecil Om. Target ikan yang hendak saya cari kali ini adalah ikan sema, yaitu salah satu ikan yang menjadi ikon kota Pagar Alam. Lubuk ini tempatnya tidak terlalu besar, tapi jumlah ikan cengkak di sini lumayan banyak dan biasanya dipakai untuk warga buat cari-cari di sekitar sini. Wow, dapat lagi kita. Sebagian tempat kondisi curugnya sedang mengering, sehingga membuat air dalam lubuk tidak mengalir. Kondisi ini cukup menguntungkan, karena membuat ikan terjebak di dalam lubuk dan mempersempit ruang geraknya. Om, kasih aku lepas nih Om. Wah, itu ikannya. Wow. Dapat lagi tuh. Dapat lagi Om. Hampir nggak kelihatan ikannya. Tapi kalau dari samping kelihatan warnanya silver. Cuaca udah mulai dingin, kita dapat ikannya juga udah cukup banyak nih. Sebentar lagi mau kita olah di camper sand. Ikuti jejak saya, jejak bertualang. Akhirnya sampai juga kita di spot camping kita, yaitu di Kebon Raya Dempo. Karena kita nyampainya udah malam, kita mau langsung olah ikan yang udah kita tangkap tadi menjadi ikan cengkak masak huas. Semakin malam, lereng Gunung Dempo semakin dingin dan berselimut kabut. Sambil menyiapkan bumbu, Om Dika segera membuat perapian untuk menghangatkan badan. Selain menyiapkan bumbu kuning, saya juga menyiapkan bumbu rempah sebagai campurannya. Nah, ini bumbu kuningnya udah siap, sekarang tinggal dicampur aja sama ikannya. Ini ya Om. Bumbu kuning terdiri dari berbagai macam rempah khas, terutama kunyit. Selain memperkaya rasa, kunyit juga dapat menghilangkan aroma amis pada ikan. Ciri khas olahan hoas, semua bahan harus dimasukkan ke dalam ruas bambu yang masih muda. Ikan dan bumbu udah masuk semua, sekarang tinggal kita bakar sekalian menghangatkan badan. Yuk Om. Ayo. Oke, siap. Ujung bambu telah berbuih, tandanya ikan kuning bumbu hoas sudah siap kita makan. Cara masak pakai bambu tadi bikin aroma dan rasa daging ikannya makin mantap. Apalagi ikannya jadi nggak hancur. Enak banget ya Om ya? Iya, mantap. Mantap. Lembut ikannya. Selain nikmat, rempah yang digunakan dalam bumbu bisa membuat badan menjadi hangat. Cocok dimakan saat udara dingin seperti ini. Ikan cengkak masak guas menjadi penutup yang sempurna untuk aktivitas kita hari ini. Setelah off-road dan dingin-dinginan cari ikan tadi,
ditutup dengan suasana yang hangat seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk, makan lagi Om. Gunung Dempo memiliki ketinggian puncak mencapai 3.159 meter di atas permukaan laut, membuat udara sekitar di kota Pagaralam yang berada di lerengnya terasa sejuk dan menyegarkan. Cuaca di lokasi camp kita sedikit mendung dan agak gerimis, jadi kita harus nyari tempat yang aman untuk segala jenis mobil. Wah, kita udah nyampe nih ya Om ya. Ya. Tinggal santai-santai kita buka awning nih. Camper van sudah digelar dan siap untuk beristirahat. Saatnya mencari lauk untuk menu makan siang. Ayo Mas, yuk. Sekarang saya sama Mas Tony lagi berada di Sungai Selangis, Desa Lubuk Selo di Kabupaten Lahat. Nah, di sebelah sana kayaknya ada warga lagi nyari ikan nih. Samperin yuk Mas. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungai Selangis merupakan salah satu hulu dari daerah aliran Sungai Lematang, sungai terbesar di Kabupaten Lahat. Sungai Selangis menjadi nadi kehidupan sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar alirannya. Air yang masih terjaga membuat sungai ini menjadi habitat berbagai ikan air tawar khas Sumatera. Cara warga Desa Lubuk Selo menangkap ikan di Sungai Selangis ada dua metode. Yang pertama membentang jaring seperti ini. Nah, yang kedua pakai jala nih. Kalau yang membentang jaring ini kita harus menggiring ikannya ya. Digiring deh. Ya. Digiring. Dari hilir ke hulu. Oke, ntar lagi kita mau giring ikan. Saya bersama Pak Yumal dan Bang Dias mau mencoba membentangkan jaring di bagian lubuk sungai. Menyeberangi aliran deras Sungai Selangis tidaklah mudah. Kedua sisi jaring harus dibentangkan melawan arus sungai, kemudian giring ikan supaya tersangkut ke dalam jaring. Barusan kita dapat ikan sibarau dan ikan cengka. Nah, di sungai ini memang banyak ikan sibarau dan cengka, tapi kalau beruntung kita bisa dapat baung. Dalam kondisi banjir, ikan banyak bersembunyi di sekitar lubuk. Dalam kondisi keruh, kita tidak dapat melihat keberadaan ikan. Teknik jaring kali ini murni mengandalkan keberuntungan. Itu deh, giring. Siap. Nah, ini nih salah satu metode cara kita buat nangkep ikan gini harus digiring, atau biasanya orang di sini sebutnya giroh. Giroh ikan. Kita giroh ikan ya Pak ya? Iya. Sambil agak-agak ke bawah arus nih. Mencari ikan dengan cara seperti ini memang menguras tenaga. Selain itu, air sungainya juga cukup dingin. Wah, besar ini ya. Gak sia-sia usaha kita melawan arus tadi. Dapat ikan baung akhirnya. Besar lagi ya, ini untuk ukuran ikan baung besar ya Pak ya? Beragamnya jenis ikan yang saya dapatkan menunjukkan bahwa ekosistem sekitar Sungai Selangis ini masih terjaga. Ikan baung merupakan salah satu jenis catfish yang suka berdiam di dasar sungai. Ikuti jejak saya. Jejak. Kembali ke wilayah Pagaralam. Siang ini cuaca terlihat mendung dan cukup dingin. Saya akan mengolah ikan pedas untuk menu makan siang hari ini. Ikan pedas kuah kuning. Beruntung kali ini saya mendapatkan ikan dengan berbagai jenis dan ukuran. Untuk ikan kecil cukup dibersihkan saja sisik dan kotorannya. Sedangkan ikan yang besar dipotong menjadi beberapa bagian. Resep kuah kuning pedas menggunakan bumbu dasar cabai, kunyit, dan lengkuas yang dihaluskan.
Di sini anginnya kenceng banget. Anginnya sampai bengong tuh. Ekstrim ya Om cuacanya. Kondisi alam akhir-akhir ini memang sulit diprediksi. Saya harus segera mulai memasak ikannya. Tumis bumbu halus sampai keluar aroma rempahnya. Tambahkan air dan masak ikan bersama dengan kuah kuning pedasnya. Selain nikmat, olahan ikan dengan rempah pedas juga efektif untuk menghangatkan tubuh saat cuaca tidak menentu seperti sekarang. Daging ikan terasa empuk, tapi kita harus berhati-hati dengan duri yang ada di dalam dagingnya. Setiap daerah memiliki karakteristik lokasi camping dan kuliner yang berbeda-beda. Kali ini saya mendapat kesempatan untuk menikmati sejuknya udara di lereng Gunung Dempo dan kuliner ikan baung masak kuning yang sangat lezat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bang Riko, saya juga mau ikutan ke tengah, nyobain salah satu water sport yang ada di Pantai Bidadari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Danau Ranau merupakan danau vulkanik terbesar di Sumatera Selatan. Danau seluas lebih dari 125 km persegi ini terletak di antara dua provinsi, yaitu Sumatera Selatan dan Lampung. Selain mempunyai potensi alam yang sangat kaya, danau yang terletak di kaki Gunung Seminung ini juga menjadi tujuan wisata favorit di dua provinsi. Ada berbagai cara menikmati keindahan Danau Ranau, salah satunya dengan bermain water sport di atas air danau yang tenang. Jet ski yang saya gunakan ini berkapasitas 1000 cc sehingga memiliki tenaga yang lebih dari cukup untuk bermanuver di atas air. Adrenalin saya semakin terpacu saat bermanuver bersama Bang Riko. Tak sekedar bersenang-senang, tapi saya harus selalu waspada dan melihat kondisi sekitar. Untuk menjaga keselamatan, pelampung wajib digunakan oleh siapapun yang mengendarai jet ski. Ternyata waktu udah nyampe tengah-tengah ada nelayan yang butuh bantuan. Jadi sekalian kita mau ke tepian, kita tarik pakai tali. Dalam sejarahnya, olahraga air ini muncul pada tahun 1960-an di daerah Bombardier, Kanada. Lambat laun, olahraga ini terus berkembang dan masuk tanah air pada akhir tahun 1980-an yang dibawa oleh salah satu perusahaan otomotif asal Jepang. Bermain jet ski di Danau Ranau memberikan kesan istimewa buat saya. Selain alam yang kaya, pemandangan Danau Ranau begitu indah memanjakan mata. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perebutan gelar juara menjadi lebih seru dengan kemenangan Bezeki serta insiden yang dialami Pecco Bagnaia. Apakah sirkuit Mugello akan menghadirkan perseteruan antara kedua rider tuan rumah ini? GP Italia Sprint Race Sabtu 10 Juni jam 7.45 malam. Feature Race Minggu 11 Juni jam 5 sore. Ini baru Trans 7.